Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin WoW Breaks a Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tempat, tokoh maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Churan yang melihat tanda demon di garis tangannya pun seketika mengucapkan kata maaf. Dirinya benar-benar tidak ingat. Lalu di sisi lain, seseorang mengatakan kepada tuannya bahwa markas kota Longfeng telah hancur dan Feng He telah tewas. Tuan itu pun seketika bertanya apa yang telah terjadi. Orang itu pun seketika menyebut nama Wang Hui. Tuannya pun kaget mendengar nama ini dan bertanya mengapa Wang Hui bisa pergi ke sana. Orang itu pun mengatakan bahwa mereka mendapat laporan bahwa Zhao Yi adalah murid pribadi Wang Hui. Zhao Yi sedang menjalankan misi di kota Longfeng. Dia melihat Feng He sedang beraksi dan segera menghubungi Wang Hui. Itu sebabnya Wang Hui muncul di sana. Mendengar hal ini, tuannya pun menyebut jika Wang Hui terlibat, ini akan menjadi sulit. Tuannya pun meminta orang itu untuk menginformasikan ke semua cabang untuk menghilang dan masuk ke mode penyelaman penuh. Hindari keterlibatan militer dengan cara apapun. Anggotanya pun mengerti. Lalu tuan pun merasa pernah mendengar nama Zhao Yi. Mengapa nama ini terdengar sangat familiar? Orang itu pun menyebut bahwa 2 bulan yang lalu selama kompetisi mahasiswa baru, Zhao Yi merusak rencana Feng He. Mereka menduga Zhao Yi menjinakkan Void Beast dan mengawasinya untuk sementara waktu. Tuan pun ingat dengan hal ini Zhao Yi punya beberapa skill. Dengan ini mereka akan memberikan teman kecil mereka hadiah selamat datang yang tidak akan pernah Zhao Yi lupakan. Anggotanya pun mengerti. Kemudian berpindah ke kediaman adik Zhao Yi yaitu Zhao Yun. Dan saat ini San Lin Feng berada di sana. San Lin Feng yang memandang rumah Zhao Yi pun berpikir dirinya baru mengetahui bahwa bocah ini tinggal di tempat kumuh seperti ini. Tidak ada dukungan dari klan yang kuat. San Lin Feng pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang seperti Zhao Yi memiliki kekuatan yang aneh. Ini sungguh aneh. Namun di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang masuk secara paksa ke rumah Zhao Yi. San Lin Feng yang melihat hal ini bertanya siapakah itu. Dan setelah diperhatikan, penyusup ini pun berhasil masuk ke dalam rumah ini dan ini mengagetkan San Lin Feng. Lalu saat ini di dalam rumah, seseorang pun mengatakan bahwa dirinya suka wanita dan anak-anak. Ketakutan mereka memicu aroma bau yang sangat enak. Dan saat ini Zhao Yun sedang sendirian di rumah dan hanya ditemani oleh binatang peliharaan Zhao Yi yaitu Grey. Orang ini pun tertawa puas mengetahui bahwa hanya ada mereka di sini. Ini sebuah keberuntungan. Ini adalah nikmat ganda dan orang ini bersiap membunuh Zhao Yun serta melepaskan serangan kegelapan. Namun orang ini pun seketika kaget karena serangannya berhasil diblokir. Dan ternyata San Lin Feng masuk dan melindungi Zhao Yun. Orang ini yang memperhatikan San Lin Feng dengan tubuh apinya menyadari bahwa ini adalah garis keturunan naga. Orang ini pun mengerti. Seseorang datang ke sini hanya menginginkan sebuah kematian. Dan kembali orang ini maju dan San Lin Feng pun tanpa banyak bicara merespon hal ini, maju dengan pukulan apinya. Lalu di saat yang sama Zhao Ye pun mendapat sinyal tanda bahaya yang sedang terjadi di dekat Zhao Yun. Dengan cepat Zhao Yi memanggil Void Beast untuk menggunakan kupu-kupu agar membuatnya berpindah dengan cepat.
Void Beast pun mengerti dan seketika memulai proses pemindahan. Zhao Ye pun merasakan bahwa tanda-tanda kehidupan dari Gray menurun. Itu berarti Zhao Yun dalam bahaya. Zhao Ye pun meminta Void Beast untuk menemukan lokasinya sekarang. Void Beast pun segera berkonsentrasi untuk menemukannya dan menyusun formasi pemindahannya. Void Beast pun mengatakan bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tubuh Zhao Ye selama pemindahan. Tapi dirinya tidak bisa berjanji Zhao Ye akan berada di sisi yang lain. Void Beast berharap Zhao Ye beruntung dan seketika proses pemindahan terjadi. Dan saat Zhao Ye sampai, Zhao Ye pun melihat bahwa saat ini sedang terjadi pertempuran di dekat Zhao Yun. Lalu saat ini Shen Lin Feng yang menderita luka serius pun bertanya kepada Zhao Yun masih bisakah Zhao Yun berdiri. Zhao Yun pun dengan perasaan takutnya mengiyakan hal ini. Shen Lin Feng pun meminta Zhao Yun untuk pergi menemukan kakaknya. Orang ini pun menyebut Shen Lin Feng sebagai bocah nakal yang tidak menghargai hidupnya, mempertaruhkan segalanya untuk seorang gadis. Orang ini pun bertanya apakah itu sepadan. Shen Lin Feng pun bertanya soal layak atau tidaknya ini, itu bukan urusannya. Dan kembali Shen Lin Feng mengeluarkan napas apinya dengan jarak dekat, hingga serangan ini mengenai orang itu dengan telak dan membakarnya menjadi abu. Shen Lin Feng pun lega melihat lawannya telah mati. Di saat itu Zhao Ye pun datang dan seketika Zhao Yun berlari memeluk kakaknya. Zhao Ye yang melihat kondisi Zhao Yun pun sangat marah. Namun Zhao Ye menyembunyikan emosinya dari Zhao Yun. Zhao Yun pun mengatakan bahwa kakaknya akhirnya di sini. Pria barusan sangat menakutkan, dia menyakiti Gray sedikit. Zhao Ye pun meminta adiknya untuk tidak takut, dirinya di sini sekarang. Lalu Zhao Ye yang menatap ke arah Shen Lin Feng pun bertanya-tanya mengapa Shen Lin Feng muncul di sini. Lalu Shen Lin Feng pun mengatakan bahwa akhirnya sang penyelamat datang. Shen Lin Feng pun meledek Zhao Ye dengan menyebut bahwa Zhao Ye benar-benar kakak yang bertanggung jawab. Zhao Yun pun meminta Shen Lin Feng untuk tidak berbicara tentang kakaknya seperti itu. Shen Lin Feng pun mengatakan kepada Zhao Yun bahwa kata-kata itu menyakitkan. Lagi pula dirinya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Zhao Yun. Zhao Yun pun menyebut bahwa Shen Lin Feng menyelamatkan dirinya dan dirinya pasti akan membalasnya. Tapi Shen Lin Feng tidak boleh menjelek-jelekan kakaknya. Sejak dirinya masih kecil, betapa berbahayanya keadaan, kakaknya selalu berdiri di depannya. Dia adalah kakak terbaik di dunia. Shen Lin Feng pun mengatakan kepada Zhao Ye bahwa setidaknya adik Zhao Ye tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Shen Lin Feng pun bertanya bagaimana dengan Zhao Ye. Bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Apakah ini yang mereka ajarkan di Akademi Faladin? Kembali Zhao Ye menegur adiknya dan menyebut bahwa Shen Lin Feng hanya iri dengan dirinya yang mempunyai saudara perempuan yang hebat. Dia mengatakan semua ini karena dia kesal. Shen Lin Feng menyelamatkannya, tapi ini bisa jadi taktik. Ini hanya rasa iri yang klasik. Zhao Yun pun bertanya apakah itu sungguhan. Zhao Ye pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, Shen Lin Feng pun kesal. Zhao Ye berani menyebut itu sebagai tipu daya, serta menyebut bahwa dirinya iri dengan Zhao Ye. Dan bersamaan dengan teriakan kesal ini, pendarahan pun semakin hebat dan seketika membuat Shen Lin Feng jatuh tak sadarkan diri. Zhao Ye pun seketika menutup mata Zhao Yun karena luka Shen Lin Feng yang cukup parah. Lalu Shen Lin Feng pun meminta Zhao Ye untuk tidak bertele-tele dan selamatkan dirinya. Dirinya belum mati. Jangan hanya berdiri di sana seperti tunggul. Kembali Zhao Ye mengatakan bahwa Shen Lin Feng masih bercanda sambil berdarah parah. Dirinya rasa lukanya tidak separah kelihatannya. Zhao Ye pun bertanya, yang benar-benar ingin dirinya ketahui adalah mengapa Shen Lin Feng ada di rumahnya. Dan bagaimana Shen Lin Feng bisa ada di sini saat Zhao Yun diserang. Lalu Shen Lin Feng mengingat pembicaraannya sebelumnya bersama teman-temannya. Dan mengatakan apakah mereka tahu ada tren populer saat ini. Menarik kembali jalur pahlawan. Teman-temannya pun bingung mendengar hal ini. Shen Lin Feng pun mengatakan orang-orang mengunjungi rumah-rumah kuno. Tokoh-tokoh berpengaruh berharap mendapatkan inspirasi dari jejak yang mereka tinggalkan. Jika mereka beruntung, mereka mungkin belajar sesuatu dan mendapatkan peningkatan kekuatan. Mereka pun bertanya tentang tren bodoh macam apa itu. Jangan berbohong kepada dirinya. Temannya pun bertanya mengapa dirinya harus melakukannya.
Apakah banyak orang yang melakukannya? Lalu saat ini Shen Linfeng pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Tidak bisakah seorang pria melewati daerah itu? Apakah Zhao Yi pikir Zhao Yi satu-satunya yang punya penggemar kemanapun Zhao Yi pergi? Dirinya tidak akan pernah bisa memberitahunya alasan sebenarnya. Dirinya sangat malu. Lalu tiba-tiba Zhao Yi mengalami luka dalam yang membuatnya terluka. Zhao Yun pun seketika kaget dan panik serta bertanya apakah Zhao Yi baik-baik saja. Zhao Yi pun meminta maaf dirinya menakuti Zhao Yun. Dan tiba-tiba meridian Zhao Yi kembali terbuka dan menyebabkan luka parah. Dan hal ini membuat Zhao Yun kembali panik. Zhao Yun pun seketika berlari dan mengambil sebuah ponsel dan bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Zhao Yun meminta kakaknya untuk tidak menakut-nakutinya dan berusaha menelpon seseorang. Namun di saat itu seseorang datang dan mengatakan kepada Zhao Yi bahwa rumah Zhao Yi lebih kacau dari medan perang. Dan ternyata itu adalah Wang Hui. Wang Hui pun meminta Zhao Yun untuk tidak khawatir. Dirinya akan menangani ini dan di saat yang sama Jiang Churan juga ada di tempat ini dan seketika berlari untuk melihat kondisi Zhao Yi. Jiang Churan pun meminta Zhao Yi cepat meminum ini dan Zhao Yi akan menjadi lebih baik. Lalu Wang Hui pun menyebut Zhao Yi sebagai bocah. Zhao Yi benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Dirinya baru saja menarik Zhao Yi dari pintu kematian dan kemudian Zhao Yi bergegas ke dalam turbulensi ruang waktu tanpa ada sihir yang melindungi tubuh Zhao Yi. Sungguh ajaib Zhao Yi masih hidup. Dirinya bukan tipe healer, jadi untuk saat ini dirinya hanya bisa menstabilkan luka Zhao Yi. Zhao Yi pun bertanya kepada Wang Hui dan Jiang Churan bagaimana mereka bisa sampai di sini. Wang Hui pun menyebut bahwa Void Beast tahu Zhao Yi terluka parah ketika Zhao Yi melintasi turbulensi ruang waktu. Setelah membawa Zhao Yi ke sini, dia segera datang mencari dirinya. Dan kebetulan dirinya saat itu bersama Jiang Churan. Jadi mereka bergegas ke sini. Dan Wang Hui juga sadar bahwa aura ini identik dengan yang ada pada pemuja dari daerah Longfeng. Tapi mereka tidak mencari Zhao Yi. Mereka malah menyerang Zhao Yun. Dirinya curiga mereka tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di daerah Longfeng. Mereka hanya ingin melampiaskan kemarahan mereka pada Zhao Yun karena Zhao Yi menunjukkan wajahnya. Militer secara diam-diam telah melancarkan pembersihan nasional terhadap pemuja roh suci. Tapi musuh berada di dalam bayang-bayang saat mereka terekspos. Zhao Yi tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Zhao Yi harus segera pergi ke kediaman lama keluarga Zhao. Mendengar hal ini, Zhao Yi menyebut bahwa itu kesempatan bagus untuk membawa Zhao Yun kembali ke keluarga Zhao. Dia akan sangat aman di sana. Wang Hui pun menyebut bahwa luka-luka Zhao Yi terlalu parah sekarang. Zhao Yi tidak bisa menjalani bentuk teleportasi apapun. Zhao Yi hanya bisa naik pesawat luar angkasa publik terdekat, Skydome, ke keluarga Zhao. Skydome adalah pesawat ruang angkasa aman tingkat A yang dilengkapi dengan penjaga bersenjata. Dia dapat mencapai wilayah keluarga Zhao dalam waktu 48 jam. Dirinya akan memberitahu keluarga Zhao untuk menemui dirinya di dermaga langit. Jiang Churan pun juga menyebut bahwa dirinya juga akan ikut. Kali ini dirinya akan melindungi Zhao Yi. Namun Wang Hui menyebut bahwa mereka tidak tahu seberapa jauh kultus roh suci telah menyusup. Jadi Jiang Churan harus bepergian dengan menyamar sebagai penumpang biasa. Semakin tidak mencolok semakin baik. Namun di saat itu Shen Linfeng terus memanggil mereka yang tidak menghiraukan dirinya dan bertanya tidak bisakah mereka melihat dirinya. Apakah dirinya menjadi tidak terlihat atau dirinya menghilang. Apakah mereka memperlakukan dirinya seperti udara tipis. Dirinya juga terluka. Wang Hui pun seketika mendekat dan menyebut bahwa ingatannya buruk. Dengan ini, biarkan dirinya melihat bagaimana luka Shen Linfeng. Wang Hui pun mengatakan, bukankah Shen Linfeng adalah orang yang dikalahkan oleh Zhao Yi di turnamen besar mahasiswa baru? Shen Linfeng pun hanya tertawa mendengarnya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian kepala sekolah. Lalu beberapa hari kemudian di dermaga Skydome, Shen Linfeng pun menyebut bahwa dirinya protes. Mengapa Zhao Yi bisa duduk di kursi roda berpura-pura menjadi tuan muda, sementara dirinya, penerus garis keturunan naga api, harus bertindak sebagai pelayan Zhao Yi? Jiang Churan pun memperingatkan Shen Linfeng, satu mulut lagi berarti lebih banyak resiko.
Dirinya tidak ingin membawa Shen Linfeng sejak awal jika bukan karena gangguan Shen Linfeng. Shen Linfeng pun tidak membenarkan hal itu. Kepala sekolah dipanggil kembali dengan segera dan secara khusus memerintahkan dirinya untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Apakah Jiang Churan pikir dirinya ingin ikut? Lalu Zhao Yun pun seketika mengatakan bahwa kapalnya ada di sini. Perlahan Skydome mulai merapatkan diri ke dermaga. Saat mendarat, Zhao Yun menyebut bahwa itu adalah gurita terbang raksasa. Saat mereka naik ke Skydome, Zhao Yun pun memberitahu kakaknya bahwa tentakelnya bersinar. Jiang Churan pun menyebut bahwa itulah cahaya pengisian mana. Kapal berlabuh di sini untuk mengisi ulang. Hanya dengan mana yang cukup kapal dapat terbang. Dan tentakel ini multifungsi. Berfungsi sebagai ekskalator bagi penumpang, dapat berubah menjadi perisai pelindung selama pertempuran. Dan ujungnya dapat menembakkan meriam mana. Lalu saat ini Skydome pun telah berangkat lagi dan Zhao Yun pun sangat takjub melihat pemandangan dari atas langit melalui jendela. Lalu seseorang mengumumkan kepada semua penumpang Skydome, jalur boarding akan segera ditutup. Penumpang yang belum melakukan pengecekan tiket diharapkan untuk segera melakukannya. Lalu Jiang Churan pun bertanya apakah Jiao Yi mau kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pengoperasian kapal mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Ada informasi isolasi yang diperkuat secara khusus di dalam ruangan. Zhao Yi pun menyebut bahwa Jiang Churan memperlakukannya seperti bayi. Jiang Churan pun mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Dirinya hanya khawatir Zhao Yi merasa tidak nyaman. Zhao Yi pun mengatakan sepanjang perjalanan ini Jiang Churan mengkhawatirkan dirinya kelaparan, khawatir dirinya terbakar matahari dan memastikan dirinya meminum obat tepat waktu. Dirinya tahu kondisinya sendiri, Jiang Churan tidak perlu terlalu khawatir. Lalu di saat itu tiba-tiba seorang wanita menghampiri Zhao Yi dan menyebut Zhao Yi sangat cantik. Kulit ini lebih indah dari salju. Itu membuat hatinya sakit karena cinta dan kasihan. Mengapa Zhao Yi tidak ikut dengan dirinya? Dirinya akan mempekerjakan seorang Fresh untuk menyembuhkan tubuh Zhao Yi yang sakit-sakitan. Hal ini pun seketika membuat mereka semua kaget dengan kehadiran wanita ini. Jiang Churan pun seketika mengeluarkan pedangnya dan melepaskan serangannya kepada wanita ini. Namun wanita ini dengan cepat menghindarinya. Jiang Churan pun meminta si wanita untuk melepaskan tangan kotornya atau dirinya akan memotongnya. Wanita ini pun hanya memandang tangannya yang disebut Jiang Churan kotor. Wanita ini pun menyebut bahwa penjaga Zhao Yi menjadi serius. Dirinya hanya ingin mengundang Zhao Yi untuk minum teh serta mengobrol sebentar untuk bersenang-senang sedikit. Selain itu Zhao Yi belum berbicara untuk apa Jiang Churan terburu-buru. Si wanita pun bertanya kepada Zhao Yi apakah Jiang Churan bukan penjaga, mungkinkah dia seorang kekasih. Tidak heran dirinya hampir tidak menyentuh Zhao Yi dan dia tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Si wanita pun mengatakan jika Jiang Churan menyukai seorang pria maka katakanlah. Dirinya mengetahui perasaan Jiang Churan dengan sangat baik. Lalu Zhao Yi pun memegang tangan Jiang Churan dan memberitahu Jiang Churan bahwa dia memprovokasi Jiang Churan dan memintanya untuk tidak tertipu. Pertarungan pribadi dilarang di Skydome. Lalu Zhao Yi pun mengatakan jika si wanita mencari hiburan mungkin si wanita harus mencoba di kabin kelas 3. Ada lebih banyak kegiatan yang cocok untuk si wanita di sana. Dirinya khawatir tubuhnya tidak dapat menangani antusias si wanita. Dalam pikiran Zhao Yi sadar bahwa si wanita sengaja menggunakan nada yang tidak sopan untuk menyembunyikan pengawasan. Dia mengamati mereka berempat. Tujuannya jauh lebih dari sekedar menggoda dirinya. Sedangkan si wanita berpikir bahwa kabin kelas 3 penuh dengan pekerja yang tidak berbakat. Zhao Yi menggunakan orang-orang hina dan kotor untuk menipu dirinya. Lalu si wanita menyebut bahwa Zhao Yi benar-benar penghancur suasana hati. Zhao Yi benar-benar menghancurkan minatnya. Semua orang memanggil dirinya dengan sebutan Red Madam. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dirinya dapatkan. Tak lama lagi Zhao Yi akan datang melayani dirinya dengan sukarela. Dan seketika Red Madam pergi. Lalu Jiang Churan pun nampak sangat menyesal melakukan tindakan barusan. Zhao Yi pun menyebut bahwa gelang di pergelangan tangan Madam sangat khas. Dia memiliki aura lembab. Zhao Yi pun bertanya pernahkah Jiang Churan melihatnya sebelumnya.
Shen Lin Feng pun menyebut bahwa dirinya pernah melihat gelang itu. Itu adalah simbol kamar dagang Putri Duyung. Shen Lin Feng pun menyebut bahwa Jiang Churan telah berada di Provinsi Chuan selama bertahun-tahun. Jadi Jiang Churan pasti tidak tahu. Kamar dagang Putri Duyung adalah konglomerat yang menghasilkan kekayaannya di Jingbe dalam beberapa tahun terakhir. Di permukaan mereka menjalankan bisnis yang sah, tetapi secara diam-diam mereka terlibat dalam segala macam urusan ilegal. Misalnya, mereka menargetkan profesional cantik dengan garis keturunan khusus, menangkap mereka dan menjualnya sebagai mainan. Jiwa-jiwa malang itu ditawan di rumah-rumah bangsawan yang bejat atau disiksa sampai mati dalam berbagai transaksi kejam. Wanita yang menyebut dirinya Red Madam ini kemungkinan besar adalah seorang pemimpin kecil di kamar dagang, dan pangkatnya tidak rendah. Dirinya mendengar bahwa bos kamar dagang Putri Duyung memiliki koneksi yang sangat baik dengan jaringan pendukung yang kompleks. Bahkan ayah Shen Lin Feng memperingatkan dirinya untuk tidak memprovokasi mereka dengan mudah untuk menghindari mereka sebisa mungkin. Dalam pikiran Shen Lin Feng, kepala kamar dagang Putri Duyung di Provinsi Tianan bentrok dengan keluarga Tianlan Zhao 3 tahun yang lalu dan keluarga Zhao kalah. Shen Lin Feng pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah dirinya harus memberitahu Jiao Yi tentang ini. Mendengar hal ini, Jiao Yi pun berpikir, semua ejekan dan provokasi yang disengaja dari Red Madam terhadap Jiang Churan dimaksudkan untuk mengungkapnya, untuk menilai barang-barang itu. Di antara mereka berempat, Jiao Yun adalah yang terlemah. Jika kelompok rumah dagang Putri Duyung ingin menangkap mereka, Jiao Yun akan menjadi target yang paling mudah. Lalu Jiao Yi pun mengatakan kepada Shen Lin Feng bahwa selama 2 hari ke depan di kapal, bisakah Shen Lin Feng tetap berada di sisi Jiao Yun sepanjang waktu dan memastikan keselamatannya? Red Madam mendapatkan penolakan. Dia mungkin akan mencoba membalas mereka dengan cara lain. Dirinya khawatir Red Madam akan mengejar Jiao Yun. Shen Lin Feng pun meminta Jiao Yi untuk tidak khawatir. Dirinya bisa mengurus seorang gadis kecil. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.